Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Hermayori dengan NIM 2201072034 dari kelas 2B Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pinjaman atau kredit. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu kredit. Kredit itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan creder, yang artinya percaya. Percaya di sini itu maksudnya adalah si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan oleh si penerima kredit sesuai dengan perjanjian mereka. Sedangkan bagi si penerima kredit, percaya yang dimaksud berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan kedua belah pihak yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit itu tidak selalu berupa uang, bisa juga berupa tagihan atau kredit berupa barang. Misalnya, bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Pada contoh ini, nasabah tidak menerima uang karena bank membayar langsung kepada developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari kredit. Tujuan dari kredit itu tidak lepas dari misi bank, yang mana tujuannya itu adalah yang pertama mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan itu diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak bank sebagai bentuk balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik itu dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Selanjutnya, kredit ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Secara garis besar, keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah yang pertama, penerimaan pajak. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Yang ketiga, yaitu meningkatkan jumlah barang dan jasa. Yang keempat, yaitu menghemat devisa negara. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, yaitu fungsi dari kredit. Fungsi kredit yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Maksudnya yaitu, jika uang hanya disimpan saja, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh si penerima kredit tersebut. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Contohnya, seorang pengusaha di Pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak $1 miliar. Maka dengan demikian, ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka sebesar $1 miliar Singapura. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang keempat yaitu meningkatkan peredaran barang. Yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Yang ketujuh untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kedelapan adalah untuk meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit itu terdiri atas 5. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit yang diberikan baik itu berupa uang, barang maupun jasa yang benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit tersebut. Yang kedua yaitu kesepakatan. Kesepakatan di sini mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Jangka waktu itu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, yaitu resiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya kredit tersebut. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik itu resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja oleh nasabah tersebut, seperti terjadi bencana alam atau lain-lain hal. Yang kelima, yaitunya balas jasa. Bagi bank, balas jasa ini merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Secara umum, jenis-jenis kredit itu dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya, yang pertama yaitu dilihat dari segi kegunaannya. Dari segi kegunaan, kredit ini dibagi atas dua, yaitunya kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi itu sendiri adalah kredit yang jangka panjang yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan proyek atau pabrik baru atau keperluan rehabilitas. Yang kedua yaitu kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi di dalam operasionalnya. Yang kedua yaitu kredit yang dilihat dari segi tujuan kredit. Dari segi tujuan juga dapat terbagi atas dua, yaitu yang pertama kredit produktif. Kredit produktif itu digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Yang kedua yaitu kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini biasanya digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Yang ketiga yaitu kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Yang ketiga yaitu jenis kredit yang dilihat dari segi jangka waktu. Dari segi jangka waktu ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini kredit yang memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 tahun atau paling lama itu hanya 1 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini biasanya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Yang ketiga yaitunya kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini adalah kredit yang masa pengembaliannya itu di atas 3 tahun atau 5 tahun, dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Yang keempat yaitu jenis kredit yang dilihat dari segi jaminan. Dari segi jaminan ini kredit terbagi atas dua. Yang pertama yaitu kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang, berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Yang kedua yaitu kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan ini diberikan tanpa jaminan, dan kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dari orang tersebut, karakter dan pertimbangan lainnya. Yang kelima yaitu dilihat dari segi sektor usaha. Dari segi sektor usaha ini contohnya yaitu kredit pertanian adalah kredit yang digunakan untuk sektor pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit itu berupa analisis, dan analisis ini terdiri atas dua analisis. Yang pertama yaitu analisis 5C, yang mana 5C itu berupa karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang pertama yaitu karakter. Karakter ini adalah analisis dari sifat orang yang akan diberikan kredit tersebut. Apakah orang tersebut akan dapat dipercaya. Yang kedua yaitunya capacity. Capacity itu adalah kemampuan manusia dalam membayar kredit tersebut. Yang ketiga analisis capital. Analisis ini untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak efektif, dan itu akan dilihat dari laporan keuangannya. Yang keempat yaitunya condition.
Condition itu adalah prospek bidang sesuai dengan yang dibayarkan benar-benar memiliki prospek yang baik. Yang kelima yaitu collateral, adalah jaminan kepada calon nasabah tersebut. Yang kedua yaitunya analisis 7P. Analisis 7P ini yang pertama yaitunya personality. Personality itu adalah tingkah laku, yang mana bank akan menilai nasabah itu dari segi kepribadiannya, baik itu kepribadian dari masa lalu orang tersebut. Yang kedua yaitunya party, yaitu klasifikasi nasabah ke dalam tertentu untuk mendapatkan fasilitas berbeda seperti model. Yang ketiga yaitunya purpose. Purpose itu untuk mengetahui tujuan nasabah itu melakukan kredit. Yang keempat yaitunya prospect, yang mana itu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu payment. Payment itu adalah ukuran bagaimana cara nasabah tersebut mengembalikan kredit yang telah diambilnya. Yang keenam yaitunya profitability, yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh yaitu protection, bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan sehingga kredit benar-benar aman. Selanjutnya yaitu aspek penilaian kredit. Aspek penilaian kredit yang pertama yaitu aspek yudisi atau hukum. Aspek ini dinilai berupa masalah legalitas badan usaha serta yang dimiliki serta izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan yang diteliti. Misalnya seperti SIUP, TDP atau NPWP-nya. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan, baik itu masa sekarang maupun itu di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan yang dinilai berdasarkan sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dalam penggunaan dana tersebut. Yang keempat yaitu aspek teknisi, yaitu seperti lokasi, kapasitas mesin tersebut dan atau layout ruangan. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen ini dinilai dari struktur organisasi perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu aspek sosial ekonomi, yaitu menganalisis dampaknya dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu pengajuan berkas-berkas. Berkas-berkas tersebut dituangkan dalam bentuk proposal, dokumen-dokumen refleksi, dan penilaian dari neraca maupun laporan keuangan. Yang kedua yaitu penyelidikan berkas pinjaman tersebut. Ini digunakan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan itu sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Dan jika belum lengkap, maka nasabah itu akan diminta untuk melengkapinya. Yang ketiga yaitu wawancara awal. Wawancara awal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak bank apakah berkas tersebut sesuai dan mengetahui keinginan atau kebutuhan dari nasabah. Yang keempat yaitunya on the spot. On the spot ini merupakan pemeriksaan langsung ke lapangan dalam meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha tersebut. Yang kelima yaitunya wawancara 2. Wawancara 2 ini adalah kegiatan untuk perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan setelah dilakukan on the spot. Yang keenam yaitu keputusan kredit. Keputusan kredit ini dilakukan untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Yang ketujuh yaitu penandatanganan akad kredit. Di antaranya bank dan debitur secara langsung. Yang kedelapan yaitu realisasi kredit. Yang kesembilan yaitu penarikan dana. Penarikan dana ini bisa diambil secara sekaligus dan bisa juga diambil bertahap. Itu teknik penyelesaian. Yang pertama yaitu rescheduling.
itu merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jadwal kredit debitur diberi peringatan untuk membayarnya. Yang kedua yaitu reconditioning, yaitu bank mengubah berbagai persyaratan seperti penurunan suku bunga. Yang ketiga yaitu restruction, yaitu tindakan bank kepada nasabah dan menambah modal nasabah yang memang membutuhkan. Yang keempat yaitu kombinasi. Yang kelima yaitu penyitaan jaminan. Jalan terakhir yaitu dilakukan dengan penyitaan jaminan tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet itu dapat dilihat dari dua bentuk. Yang pertama yaitu dari pihak perbankan. Pihak perbankan ini mungkin karena pihak analisis yang kurang teliti, sehingga yang seharusnya itu dianalisis itu tidak teranalisis, sehingga tidak ada kolusi antara pihak analisis dengan debiturnya. Yang kedua yaitu dari pihak nasabah. Pihak nasabah ini ada unsur kesengajaan dan ada juga unsur yang tidak disengaja. Misalnya unsur yang kesengajaan itu tidak adanya keinginan untuk membayar, walaupun nasabah tersebut mampu untuk membayarnya. Yang kedua yaitu unsur tidak sengaja. Unsur tidak sengaja ini nasabah itu mau untuk membayar tetapi tidak mampu atau terjadi musibah terhadap nasabah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.